Ada satu gerakan baru di Eropa judulnya Stop Killing Games, di mana ternyata gerakan ini kalau saya lihat sih ditunggangi sama orang-orang yang mencari pembenaran membajak video game. Emang apa yang terjadi sih? Ya, beberapa hari belakangan ini lagi rame ada berita tentang Stop Killing Games. Ini adalah satu gerakan di Eropa ngumpulin petisi yang diadakan oleh para konsumen video game agar para developer game tidak lagi menghancurkan game yang sudah mereka jual ke konsumen. Hal ini tentu saja dipicu oleh beberapa kejadian terakhir seperti game Anthem yang disuntik mati sama EA, The Crew yang disuntik mati sama Ubisoft, terus ada lagi Concord yang menyuntik mati dirinya sendiri, termasuk banyak game live service lain yang telah mengalami hal serupa. Jadi menurut gerakan ini, jumlah video game yang sudah dijual tapi akhirnya nggak bisa dimainin lagi karena publishernya menghentikan support atau mungkin publishernya tutup, developernya tutup, itu ada banyak banget bre. Dan ini dianggap nggak fair gitu ya, karena kalau kita udah beli sesuatu ya harapannya bisa kita pakai selamanya. Mau pabriknya tutup gue nggak urusan, yang penting gue udah bayar ya gue harusnya bisa pakai gitu kan. Nah, gerakan Stop Killing Games ini adalah mengumpulkan petisi dari banyak orang untuk nantinya dikirim ke pemerintah biar ada tindak lanjutnya, bahwa ada banyak nih orang yang nggak setuju bahwa publisher atau developer game menyuntik mati gamenya dan nggak bisa dimainin lagi. Tentu saja kalau semisal nih angkanya banyak banget, ya pemerintah bakal iya-iya aja kali ya, karena ya mau gimana, masyarakatnya yang nuntut gitu kan. Tapi kalau sampai diiyain akan ada banyak komplikasi yang kemungkinan akan sulit untuk direalisasikan, dan seandainya jalan pun ya akan ada banyak hal yang mungkin tidak mereka pikirkan. Seperti biasa, gerakan ini berhubungan erat dengan statement yang sudah beredar sejak lama bahwa saat kita membeli sebuah game itu kita tidak lagi memiliki gamenya, tapi hanya dapat license, izin untuk memainkan. Dan ini sangat berhubungan erat dengan statement orang bahwa kalau membeli tidak memiliki berarti membajak bukan mencuri. Dan saya yakin banyak di antara kita yang setuju dengan statement itu karena memang terlihat seolah-olah seperti itu. Bahwa kalau yang dijual adalah izin untuk memainkan, berarti si penjualnya, entah developer entah publishernya, punya hak untuk mencabut izin main kita sewaktu-waktu. Bahkan berhubungan dengan gerakan Stop Killing Games ini, kemarin sempat ada berita juga yang ngangkat satu kebijakan Ubisoft yang dianggap aneh, bahwa kalau mereka menyuntik mati sebuah game, maka kita sebagai konsumen yang sudah membeli gamenya diharuskan menghapus game yang bersangkutan tadi dari library kita. Kalau kita lihat sekilas memang terlihat aneh ya, kita udah beli, gamenya tutup, ngapain kok kita disuruh ngapus gitu kan. Terserah gue dong, kan PC gue gitu kan. Dan pasti ada banyak yang setuju bahwa aturannya aneh. Tapi di sini kita coba pause sebentar, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa sebenarnya aturan-aturan ini make sense dan nggak berpengaruh terhadap apakah kita membeli gamenya atau membeli license-nya. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Kita mulai dari aturan Ubisoft tentang menghancurkan copy game di library kita yang ternyata bukanlah aturan baru. Di tahun 2011, EULA mereka udah punya klausul yang kurang lebih sama maknanya. Bahkan hampir semua developer game gede punya klausul serupa. Jadi aturan menghancurkan copy game di library kita itu bukan aturan baru. Dan apa dampaknya buat kita selama ini? Gak ada bre. Bahkan sampai hari ini, game Half-Life yang ada di library saya, terus apalagi yang sama tuanya Portal, masih bisa dimainin sampai hari ini. Mau dibilang gamenya bukan milik saya dan saya hanya punya izin untuk memainkan, ya pada prakteknya udah puluhan tahun bisa dimainin juga, nggak ada masalah dengan itu. Tapi dengan semakin beredarnya isu bahwa tadi game itu yang kita beli bukan jadi milik kita, hanya dapat lisensinya doang, ya sebenarnya dari dulu udah seperti itu. Kenapa viralnya baru sekarang, itu yang aneh. Dan kenapa diributkan sedangkan selama puluhan tahun nggak pernah ada masalah. Bahkan kamu beli game fisik yang ada CD-nya, ada Blu-ray-nya, itu juga sama. Kita
kita cuma dapat lisensinya doang. Apalagi sekarang kalau kita mau main harus login juga pakai akun. Jadi kalau akun kita di-ban, walaupun punya Blu-ray-nya, ya kita nggak bisa main juga. Apalagi kalau sampai mesinnya yang di-ban, konsolnya yang di-ban, punya Blu-ray sebanyak apapun nggak bisa dimainin karena konsolnya nggak bisa dipakai. Sekarang kita kembali ke video gamenya aja. Sebenarnya selama ini kita udah tahu, tapi ada yang lupa atau pura-pura nggak tahu bahwa video game itu secara general ada dua jenis. Yang pertama adalah single player game atau biasa kita sebut game offline, artinya bisa dimainin tanpa koneksi internet. Terus yang kedua adalah game live service atau sering kita sebut dengan nama game online, di mana dua-duanya punya konsep yang berbeda dan yang dijual adalah dua hal yang berbeda. Dan ini kalau saya coba cari analoginya kurang lebih sama seperti kita beli motor dan pakai jasa ojol. Gimana hubungannya? Kita akan sampai ke sana. Untuk game single player atau offline, sebenarnya mau beli fisik ataupun digital yang kita bayar tetap sama-sama license, izin untuk memainkan. Gamenya nggak pernah dinyatakan jadi milik kita, baik fisik maupun digital. Kenapa bisa begitu? Karena memang kalau kita dianggap boleh memiliki gamenya, berarti source code-nya itu jadi punya kita. Kita boleh mengcopy, kita boleh memodifikasi, kita boleh mengcrack, dan boleh kita jual lagi kalau gamenya jadi milik kita. Makanya kenapa yang dijual hanya license-nya. Kita nggak boleh memodifikasi, kita nggak boleh nge-crack, kita nggak boleh ngebajak, kita nggak boleh memperjualbelikan semau kita sendiri. Dan itu ya udah fair kali ya. Sebaliknya developer dan publisher, mereka menjual license, izin untuk memainkan game tertentu. Jadi saat kita bayar untuk Final Fantasy, berarti mereka menjual izin mainin game Final Fantasy. Berarti kewajiban mereka adalah memprovide gamenya. Gamenya harus ada dan kita harus bisa mainin. Kalau sampai nggak bisa, kita tuntut dan mereka pasti kalah. Tapi dicatat dulu, setiap transaksi jual beli game akan ada aturan mainnya, ada license agreement-nya. Di situ ada aturannya apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena yang punya source code-nya mereka, yang bikin game susah-susah adalah mereka. Jadi kita nggak boleh sembarangan tadi memodifikasi, nge-crack, ngebajak, itu nggak boleh. Begitu ketahuan kalau sampai di-ban, ya salah kita sendiri. Dan pada prakteknya, selama kita pakainya biasa-biasa aja, dipakai main yang nggak aneh-aneh, mau sampai kapanpun gamenya akan tetap bisa dimainkan, Bri. Bahkan walaupun developernya tutup sekalipun, kita masih tetap bisa mainin. Dan itu udah banyak terjadi. Yang bikin game tutup, beli baru memang udah nggak bisa, tapi yang udah terlanjur beli masih tetap bisa main. Dan inilah yang saya analogikan seperti membeli sebuah motor. Memang kalau untuk dunia otomotif nggak ada license agreement yang terlalu rumit seperti video game. Jadi kalau kita beli motor, ya udah kita bisa pakai selamanya. Pabriknya mau tutup, mau tetap jalan, mau bangkrut, kita tetap bisa pakai motornya. Tapi jangan salah, untuk kasus tertentu ada kejadian di-ban juga, Bre. Hal ini terjadi pada brand mobil mewah. Ada yang punya aturan aneh untuk orang awam seperti kita. Seperti contohnya Tom Cruise yang di-ban sama Bugatti karena kesulitan buka pintu mobilnya dan dianggap merusak citra brandnya. Atau Floyd Mayweather yang juga di-ban karena udah menjual Bugatti miliknya untuk dapat untung. Ada lagi Justin Bieber yang di-ban sama Ferrari karena memodifikasi Ferrari punya dia dan dianggap jelek sama Ferrari. Jadi dalam kasus tertentu dunia otomotif ternyata bisa juga kejadian yang kurang lebih sama. Kita melakukan modifikasi, kita melakukan sesuatu yang dilarang sama brandnya, dan kita akhirnya kehilangan license untuk bisa membeli produknya lagi. Jadi kalau disimpulkan untuk single player game adalah memang benar saat kita membeli kita hanya dapat license gamenya, izin untuk memainkan. Tapi developer dan publishernya punya kewajiban untuk menyediakan game untuk bisa kita mainkan. Mereka nggak boleh menjual izin tapi produknya nggak ada, ya kan? Dan udah selesai. Selama ini nggak pernah ada masalah. Jadi jangan dibuat seolah-olah bakal jadi masalah hanya untuk membenarkan pembajakan. Kalau membeli tidak memiliki berarti membajak, bukan mencuri. Ini ya nggak beres kali ya. Nah, kemudian ada yang namanya game live service atau game online. Dan ini adalah satu hal yang jauh berbeda dibandingin game single player. Game yang dibahas sama orang-orang di kasus Stop Killing Games itu adalah game live service. Anthem, The Crew, apalagi Concord, itu adalah game live service. Dan kalau kita sebutin game online lain yang jadul-jadul dan udah nggak ada sekarang, macam RF Online, Ragnarok Online, Gunbound yang mulai dihidupkan lagi, ya itu juga sama. Mereka sempat heboh, orang-orang banyak keluar duit mainin game online-nya, tapi begitu sepi, ya udah tutup, mau gimana lagi, duit kita hilangnya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Dan selama ini nggak pernah ada yang protes, karena orang-orang yang main game online udah
udah tahu bahwa game online yang sekarang disebut live service akan ada batas waktunya. Cepat atau lambat mereka pasti akan tutup. Live service, kita baca servisnya aja. Dalam bahasa Indonesia udah tahu artinya apa? Artinya adalah jasa atau layanan. Jadi saat kita membeli game live service, yang kita beli adalah jasanya, layanannya. Layanan apa? Layanan penyedia server untuk mainin gamenya. Dan ini adalah analogi kita sewa jasa ojol. Bukan bayar yang satuan, tapi kita memutuskan untuk beli subscription sampai 1 tahun. Bisa pakai Gojek 1 tahun nggak perlu bayar lagi gitu ya. Tapi ternyata setelah jalan 6 bulan, Gojeknya bangkrut. Ya udah, mau gimana lagi? Udah terlanjur keluar uang untuk membeli jasa, tapi penyedia jasanya gulung tikar. Ya udah, bubar, duit kita hilang. Apakah seharusnya kita dapat refund? Ya itu tergantung perjanjian awal. Tapi kalau namanya udah bangkrut, perjanjian apapun kalau duitnya nggak ada, ya udah hilang aja. Dan game live service itu nasibnya pasti akan sama. Cepat atau lambat pasti akan tutup. Yang bisa bertahan lama banget salah satunya adalah World of Warcraft, tapi itu pun bukan gratis. Gamenya beli, bulanannya untuk main kita juga bayar, untuk beli itemnya kita juga bayar. Jadi semua pemainnya keluar uang yang jumlahnya banyak sekali hanya untuk mempertahankan servis, layanannya tetap bisa berjalan. Tapi untuk game lain yang udah sepi peminatnya, ya nggak mungkin dilanjutin karena siapa yang mau bayar operasionalnya, ya kan? Dan sekali lagi, hal itu adalah satu hal yang wajar. Dan kalau kita hubungkan sama aturan mainnya Ubisoft yang tadi disebutin bahwa kalau layanannya berhenti, berarti kita yang udah nginstal gamenya harus menghancurkan kopi game yang ada di library kita. Ya sebenarnya masuk akal juga, karena nggak usah disuruh sekalipun pasti akan kita hapus. Ngapain kamu udah download game RF online misalkan zaman dulu, terus habis itu gamenya tutup, servernya tutup, dibuka pun nggak bisa dimainin, ngapain masih disimpan? Pasti tanpa disuruh akan kita hapus juga, Bri. Mau kamu punya game fisik sekalipun, nasibnya juga akan sama. Kamu kemarin udah beli Blu-ray-nya Concord, ternyata servernya tutup, mau diapain? Diinstal juga nggak bisa dipakai main. Akhirnya cuma jadi barang koleksi aja. Dan inilah bedanya antara game single player dan game live service, dimana sepertinya gerakan stop killing games ini dia salah sasaran deh. Tapi saat ini ada satu komplikasi baru, DRM. Jadi ini adalah salah satu cara developer dan publisher game menghalangi pembajakan. Jadi walaupun gamenya single player dan seharusnya bisa dimainkan offline, tetap butuh internet untuk memverifikasi bahwa lisensinya udah valid, bahwa kita adalah pemilik lisensi gamenya untuk memainkan. Nah, beberapa game memang butuh server khusus untuk tadi proses verifikasinya. Dan kalau sampai servernya tutup, gamenya nggak bisa dimainin, walaupun game single player yang seharusnya bisa dimainkan offline. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah game Might and Magic X Legacy. Gamenya single player harusnya offline, tapi karena server verifikasinya tutup, gamenya nggak bisa dimainin. Tapi jumlah game yang berujung seperti itu nggak banyak, Bre. Nah, di sini ada banyak banget orang yang bilang bahwa seharusnya DRM itu nggak ada, bahwa penjualan game yang paling ideal adalah GOG, di mana nggak pakai DRM. Kalau kita udah beli, ya udah jadi milik kita, bisa kita install kapanpun, dimainkan kapanpun, offline juga bisa, nggak perlu koneksi internet. Iya, memang bagus, tapi siapa yang mau jualan di GOG, Bre? Game yang mereka jual game jadul semua, game baru cuma segelintir aja, karena para developer game besar udah muak sama pembajakan. Jadi gimana tentang gerakan stop killing games ini? Iya, kalau saya bilang sih gerakannya salah sasaran. Yang mereka maksud tadi bahwa developer game nggak boleh menutup gamenya kalau layanannya udah nggak ada, ya ini nggak bisa, karena yang mereka maksud adalah game live service. Sedangkan kita tahu bahwa game live service, game online, kalau udah nggak ada peminatnya, udah pasti akan tutup. Siapa yang mau bayarin operasional servernya? Tapi kalau yang dimaksud adalah game single player, ini juga kurang tepat, karena game single player nggak akan mungkin ditutup. Game yang sudah kita beli, walaupun developernya tutup, tetap akan bisa kita mainkan. Dan selama ini sudah seperti itu. Kalau nggak percaya, coba kamu cari dan sebutin game apa, game single player apa yang developernya tutup, langsung gamenya nggak bisa dimainin. Sebelum kamu sebutin judul
dan jumlahnya sekarang bandingin sama jumlah game live service atau game online yang udah tutup. Jumlahnya jauh banget, Bri. Jadi kalau saya bilang gerakan Stop Killing Games ini mau nantinya diterima atau nggak diterima, ya udah salah sasaran dari sejak awal. Seandainya saya yang diminta untuk membuat sebuah gerakan, yang akan saya lakukan adalah membuat gerakan Stop Live Service Game. Jualah game yang tidak perlu koneksi internet dan bisa dimainkan kapanpun. Contohnya seperti game Monster Hunter yang bisa online tapi juga bisa offline. Mau dapat game Monster Hunter Wild gratis? Nggak diundi. Ini hadiah langsung, Bri. Buat yang berencana beli komponen atau peripheral Asus, kamu bisa langsung dapat gamenya. Promo berbatas waktu sampai 31 Agustus 2025 nanti. Ada ratusan produk Asus yang masuk dalam program ini, dari motherboard, cooler, GPU, gaming gear, sampai NUC dan mini PC juga ada. Persyaratan lengkapnya cek link di deskripsi dan buruan aja sebelum lewat batas waktunya. Atau kayak FIFA 17 contohnya. Online servisnya sekarang udah nggak ada lagi, tapi pemilik gamenya masih bisa mainin gamenya offline. Jadi game macam The Crew atau Anthem sebenarnya bisa aja dibikin single player mode, dan kalau harus tutup, yang ditutup online servisnya aja. Gamenya tetap bisa dimainkan sendirian dan nggak perlu dipaksakan menjadi full live service game. Gimana menurut kamu?